Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel. Oke teman-teman semua, baiklah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penggunaan passive voice pada modals auxiliary. Nah, apa yang disebut dengan modal auxiliaries itu adalah penggunaan kata-kata seperti berikut. Contohnya seperti may, can, will, should, must. May ini artinya boleh, can ini artinya bisa, will ini akan, should seharusnya, dan must harus. Nah, jadi penggunaan modal ini, kata-kata modal ini pada passive voice berubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, yuk kita lihat beberapa contoh yang sudah saya cantumkan di sini. Namun sebelumnya teman-teman harus memahami terlebih dahulu bagaimana cara membuat kalimat aktif dalam menggunakan modal auxiliary ini. Nah, jika teman-teman mau melihat contoh-contohnya tentang penggunaan kalimat aktif atau cara membuat kalimat aktif menggunakan modal ini, teman-teman bisa melihat di video yang ada di channel saya. Nah, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya yuk kita simak bagian contoh-contohnya di sini. Di sini ada 3 pola yang sudah saya cantumkan. Yang pertama pola positif, pola negatif, dan pola interrogatif. Nah, untuk pola positifnya sendiri contohnya saya bikin ada berapa nih? 1 2 3 4 5. Nah, ini satu-satu tentang penggunaan modal yang ini aja. Nah, contoh yang pertama, you might take this picture. Nah, ini artinya adalah kamu boleh mengambil gambar ini atau kamu boleh mengambil foto ini. Nah, untuk penggunaan aktif berarti kita menggunakan yang namanya kata kerja dalam bentuk pertama. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kan subjeknya, sini adalah modal auxiliaries-nya, sini verb bentuk pertama, dan ini yang dua ini adalah objeknya. Nah, jadi seperti ini adalah rumus dari penggunaan modal auxiliary. Nah, kalau kita rubah menjadi kalimat pasif, maka yang kata kerja mengambil ini, kata kerja take yang artinya mengambil harus kita rubah menjadi pasif. Nah, pasif itu biasanya menggunakan imbuhan yang namanya di atau ter. Misalnya kalau mengambil bisa kita rubah menjadi diambil. Berarti kalau aktifnya kamu boleh mengambil gambar ini, pasifnya gambar ini boleh diambil oleh kamu. Nah, itu. Nah, untuk perubahannya sendiri menjadi kalimat pasif, kita bisa lihat contohnya di sini. This picture may be taken by me. Nah, you di sini kita rubah saja menjadi me, apa? Nah, yang this picture ini merupakan objek dari kalimat aktif. Nah, objek dari kalimat aktif. Nah, sementara may di sini adalah penggunaan auxiliaries-nya, dan be ini kita tambahkan setelah auxiliaries, kemudian kita menambahkan yang namanya verb bentuk ketiga dan by serta objek. Nah, seperti ini. Ini adalah perbedaan dari kalimat aktif dan kalimat pasif dengan menggunakan modal auxiliaries. Nah, ini kan kalau di kalimat aktifnya ada subjek, auxiliaries, verb bentuk pertama, dan objek. Sementara di kalimat pasifnya subjek, auxiliaries, ditambah be, ditambah verb bentuk ketiga, ditambah by, dan ditambah objek. Nah, sebelumnya teman-teman juga harus paham tentang penggunaan verb bentuk ketiga ini, kata kerja dalam bentuk ketiga, kata kerja dalam bentuk ketiga. Nah, misalnya kalau verb bentuk pertamanya adalah take, maka bentuk keduanya adalah took, dan bentuk ketiganya menjadi taken. Nah, kalau misalnya penggunaan aktifnya menggunakan verb bentuk pertama, maka untuk penggunaan pasifnya kita menggunakan verb bentuk ketiga. Nah, sampai di sini teman-teman sudah mulai paham. Nah, jadi ini adalah rumusnya dan ini adalah penggunaannya. Nah, untuk artinya sendiri, kamu boleh mengambil gambar ini dan pasifnya gambar ini boleh diambil oleh saya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut kita pada penggunaan yang kedua, yaitu tentang modal auxiliaries. Can, menggunakan kata can. You can take this picture.
kamu bisa mengambil gambar ini. Silakan coba sama teman-teman untuk merubahnya menjadi kalimat pasif. Coba ambil objeknya yang di sini dan kita rubah menjadi subjek, dan subjek yang di sini kita rubah menjadi objek. Nah, seperti itu. Nah, untuk penggunaan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif itu sendiri, misalnya di dalam sebuah komunikasi kita pernah mendengar ini milik siapa, ini siapa yang ngambil, ini diambil oleh si Rina misalnya. Siapa yang ambil gambar ini tadi, ini diambil oleh si Rina, atau Rina mengambil gambar ini. Kalau kita ngomong dengan menggunakan bahasa aktif-aktif doang, berarti kita Rina mengambil gambar ini seperti sedikit lebih kaku. Namun jika kita menggunakan bahasa pasif, maka kita akan lebih luas dalam menyatakan suatu pernyataan dalam bahasa Inggris. Nah, itu misalnya salah satu kegunaan dari penggunaan kalimat pasif itu sendiri, dan untuk menjelaskan karena kita adalah pihak ketiga dari orang itu. Nah, lanjut kita kepada contoh yang kedua. Balik kita lagi kepada contoh ini lagi. You can take this picture. Nah, untuk perubahannya sendiri menjadi kalimat pasif. Nah, artinya sendiri di dalam kalimat aktif yaitu kamu bisa mengambil gambar ini, maka kita rubah menjadi pasif, berarti gambar ini bisa diambil oleh saya. This picture can be taken by me. Nah, yang harus dipahami dalam perubahan pola pasif ini adalah adanya penambahan be dan verb ketiga pada kalimat pasif, dan serta kalau teman-teman ada juga yang menambahkan dengan by, can be taken by me. Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Berarti perubahan menjadi kalimat pasif itu ada imbuhan D-nya. Nah, lanjut kita kepada contoh yang menggunakan kata will. You will take this picture. Ini artinya ini penggunaannya sama juga dengan tenses future. You will take this picture. Kamu akan mengambil gambar ini. Nah, untuk perubahannya sendiri menjadi kalimat pasif berarti this picture will be taken by me. Gambar ini akan diambil oleh saya. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman udah mulai paham kan? Nah, sama penggunaan semua modal ini sama. Nah, cuman kita mencontohkan saja, ini masih di dalam pola bentuk positif. Nah, lanjut kita pada penggunaan should-nya. You should take this picture. You should take this picture. Nah, kamu seharusnya mengambil gambar ini. Nah, untuk perubahannya sendiri menjadi kalimat pasif, this picture should be taken by me. Gambar ini seharusnya diambil oleh saya. Gambar ini seharusnya diambil oleh saya. Nah, seperti itu. Sama juga halnya dengan penggunaan kata must. You must take this picture. Kamu harus mengambil gambar ini. Jadi untuk perubahannya sendiri menjadi kalimat pasif, this picture must be taken by me. Gambar ini harus diambil oleh saya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan teman semua sudah mulai mengerti. Nah, itu adalah bentuk dari positif perubahan dari active voice menjadi passive voice pada penggunaan modal auxiliaries. Nah, yuk kita lanjut kepada penggunaan yang bentuk negatifnya kepada pola negatifnya. Nah, contohnya saja kita ambil sebuah contoh di sini, cuma satu contoh saya cantumkan. Kalau misalnya teman mau mencobakan yang lain silakan saja. Malahan itu lebih baik bagi teman-teman agar teman-teman bisa mengasah kemampuannya di dalam bahasa Inggris. Nah, salah satunya saya mengambil contoh menggunakan kata auxiliary may. You may not take this picture. Berarti ada penambahan not-nya setelah kata auxiliaries. Nah, untuk penggunaan pola negatifnya, kamu tidak boleh mengambil gambar ini. Nah, untuk perubahannya sendiri menjadi kalimat pasif sama juga seperti ini. Kita cukup menambahkan not-nya setelah kata modal auxiliary-nya, setelah kata modal auxiliary. Nah, contohnya saja, this picture might not be taken by me. Nah, seperti itu. Jadi kita cukup menambahkan not-nya saja setelah kata modalnya. Nah, paham kan teman-teman? Nah, lanjut kita kepada penggunaan yang interrogatif atau bisa juga disebut dengan kalimat tanya. May you take this picture? Artinya adalah bolehkah kamu mengambil foto ini atau gambar ini?
My-nya di sini diletakkan di awal kalimat, modalnya diletakkan di awal kalimat, kemudian subjek dan verb bentuk pertama, lalu ditambahkan dengan objek. Nah, kalau untuk perubahannya sendiri menjadi kalimat pasif, berarti sama halnya dengan ini juga. Cuman perbedaannya pada penggunaan atau penambahan be, verb bentuk ketiga, dan by-nya saja. Berarti may this picture be taken by me. Nah, kalau dilihat secara sekilas, nah untuk perubahannya tidak terlalu berbeda, namun artinya di sini sangat berbeda. Nah, ini my, bolehkah kamu mengambil gambar ini? Nah, sementara di pasifnya, bolehkah gambar ini diambil oleh saya? Diambil. Penggunaan kata mengambil ini berubah menjadi kata diambil. Nah, paham ya sampai di sini teman-teman semua? Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung dalam perubahan bentuk passive voice menggunakan modal auxiliaries ini, silakan teman-teman cantumkan saja di kolom komentar pertanyaan-pertanyaannya. Nah, untuk polanya sendiri sudah saya cantumkan di bagian paling bawah ini. Nah, ini contohnya. You may take this picture. Nah, ini adalah penggunaan dari kalimat aktif menggunakan modal. You ini adalah subjek. Nah, my ini modal, take ini verb bentuk pertama, dan this picture adalah objek. Kemudian kalau dirubah menjadi pasif, subjeknya kita balik, yang menjadi objek di kalimat aktif maka kita rubah menjadi subjek di kalimat pasif. Lalu kita tambahkan dengan modal auxiliaries-nya sama juga. Terus kita tambahkan dengan yang namanya be, lalu verb bentuk ketiga. Nah, verb ini perlu dipahami, ini ada perbedaan yang signifikan perubahan verbnya ini. Nah, kemudian kita tambahkan dengan yang namanya by, terus objek. Nah, ini. Nah, jadi gimana teman-teman? Udah mulai paham dan mengerti untuk materi kita hari ini? Nah, sebenarnya materi tentang perubahan antara aktif menjadi pasif ini cukup mudah, dan jika teman-teman mau mencobanya, teman-teman juga bisa mencobakan kata-kata auxiliary yang lain di sini. Nah, selain ini, contohnya bentuk negatif, teman-teman juga bisa memasukkan contoh seperti can, will, should, must, atau teman-teman juga boleh membuat kata atau kalimat yang berbeda dari kalimat yang saya bikin di sini. Nah, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Terima kasih banyak karena telah menyupport video saya dan juga telah mensubscribe, dan jangan lupa di like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. View.